masuk ke pembicara yang kedua, yaitu dari Mbak Justisia Natika sebagai founder dan CEO dari Scarvola dengan materi praktik memanfaatkan media digital untuk pengembangan usaha kecil dan menengah bagi difabel. Bagi Mbak Tika, dipersilahkan maju ke depan dan tepuk tangannya rekan-rekan sekalian. Baik, Mbak Tika ini akan sharing mengenai literasi digital inklusi dari sisi usaha, dan tentunya kita akan belajar banyak dari perspektif teman-teman difabel yang semangatnya luar biasa untuk memulai usaha atau bahkan telah memulai usahanya selama beberapa tahun ini gitu ya rekan-rekan ya. Dimana dan kita akan mendengarkan penjelasan langsung oleh Mbak Tika yang sudah terjun untuk mengelola bisnis, mengelola konten kreator di media sosial, dan bagaimana peranannya sebagai founder Scarvola untuk memfasilitasi rekan-rekan difabel ini untuk ikut di dalam program UMKM. Nah, sebelumnya izin saya menyampaikan CV singkat dari Mbak Tika. Yang pertama, Mbak Tika ini lahir di Surakarta, lebih muda dari saya, yaitu 1995, dan alumni dari Universitas Gadjah Mada di Teknik Biologi. Berbagai organisasi telah diikuti oleh Mbak Tika, beberapa di antaranya member dari Modestock, EFC Jakarta Community, dan berbagai penghargaan telah diraih oleh Scarvola, di antaranya penghargaan bergengsi yaitu bisnis startup dari Scarvola di Jakarta dan Semarang. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemateri yang kedua. Kepada Mbak Tika dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih semangat kan ya? Masih. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada Bapak Profesor Praktikno yang tadi sudah hadir secara online. Kemudian Bapak Samuel Abrijani yang sudah hadir secara online dan juga diwakili oleh Mas Hamas dari Kominfo. Kemudian yang terhormat tadi Bapak Joko ya yang hadir secara offline, perwakilan dari Bupati Banyumas Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Silber Kreasi dan Divapedia yang sudah memberikan support dan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang pengalaman usaha yang sudah saya jalankan selama 1 tahun lebih ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Justisia Tika Absari, biasa teman-teman manggil saya Tika. Saya merupakan founder dari brand Scarvola yang akan mengisi terkait literasi digital inklusi, tapi dari sisi usahanya. Baik. Sebelumnya apa sih itu Scarvola? Scarvola itu punya tagline Proud of Indonesian Heritage Through Durable Fashion. Artinya bahwa Scarvola itu punya cita-cita ingin melestarikan dan menjaga kekayaan alam, keanekaragaman yang ada di Indonesia beserta seni budaya Indonesia itu sendiri melalui modernisasi waktu yang diadopsi melalui motif-motif yang ada di Scarvola. Scarvola diambil dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris, scarf artinya helaian kain. Tapi kalau teman-teman di sini biasanya scarf itu lebih identik sama hijab ya artinya. Tapi kalau di Scarvola, scarf itu tidak hanya hijab, tapi juga bisa dipakai sebagai aksesoris, bisa sebagai outer, kemudian bisa dipakai sebagai tas juga bisa scarf, kemudian belt dan lain-lain. Kemudian ola diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya berharga. Kami punya mimpi bahwa Nusantara itu sangat indah, seni budayanya sangat banyak, kekayaan alamnya sangat banyak. Dan kita harus terus berbangga pada seni budaya dan kekayaan alam Indonesia itu melalui motif-motifnya yang bisa kita adopsi dalam berbagai produk. Salah satunya adalah scarf. Baik. Kemudian visi-misinya adalah untuk menghidupkan seni dan budaya Indonesia dalam modernisasi waktu melalui fashion. Misinya adalah memproduksi modest fashion dengan tidak meninggalkan nilai-nilai seni dan budaya Indonesia. Lalu menciptakan scarf dengan signature motif Nusantara yang kekinian. Jadi karena tadi motif-motif yang diadopsi itu dari motif-motif etnik ataupun seni budaya ataupun keanekaragaman entah itu floral yang ada di Indonesia, itu kami sisipkan dalam motif-motif scarf. Ditambah dengan aksen-aksen pemanis seperti bunga-bunga kecil sebagai modifikasi dari motif tersebut, tapi juga enggak mengubah makna
dari motif Nusantara gitu. Lalu memberdayakan penduduk lokal dalam mewujudkan produk. Jadi setiap semua produksinya di Scarvola itu ada campur tangan dari teman-teman penduduk lokal. Misalkan kami ingin memproduksi scarf dengan menjunjung daerah Lombok gitu ya. Jadi nanti ada campur tangan penduduk sana, entah bagian research motifnya atau mungkin di bagian photoshootnya atau videografinya dan lain-lain. Jadi semuanya itu emang kami ingin empowering atau memberdayakan penduduk-penduduk lokal sesuai dengan tema yang kami angkat. Kalau Lombok ya Lombok, Padang gitu. Kemudian menjaga kualitas premium mulai dari bahan, logo hingga packaging. Hal-hal sederhana itu biasanya yang menjadi nilai tambah bagi pembeli. Sepele aja, cuman bagian ujungnya yang rapi, kemudian laser cutnya tidak ada reject, itu tuh bikin meningkatkan trust untuk pembeli gitu, untuk membeli produk lagi, untuk loyal dengan brand Scarvola seperti itu. Jadi semuanya memang harus dikemas dan di bawah quality control yang baik, supaya produk kita itu akan selalu dikenang oleh customer yang loyal yang lain. Kemudian why scarf? Tadi sedikit saya singgung ya. Kenapa scarf? Karena penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, penduduknya Muslim. Kalau dari laporan NAPDA di tahun 2022 di kuartal pertama itu mencapai 87% penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Kemudian tren scarf itu sudah bergeser, bukan hanya sebagai penutup kepala, tapi juga bisa sebagai aksesoris seperti yang ada di gambar di depan ini ya. Bisa untuk menutup rok ataupun dan sebagainya lah. Outer juga bisa gitu. Kemudian masih sedikitnya brand scarf yang mengangkat kekayaan alam, seni, budaya, dan tradisi Indonesia. Kebanyakan brand scarf atau brand hijab yang ada di luaran sana itu motif-motifnya lebih ke abstrak ataupun garis-garis atau floral, bunga-bunga gitu. Jadi ini kayak sebuah keunikan bagi Scarvola gitu ya, untuk mengangkat fokusnya itu di Nusantara, motif-motif Nusantara seperti itu. Lalu setiap series memiliki cerita yang berbeda-beda dan terinspirasi dari apa yang berkembang dan menjadi sejarah di Indonesia. Jadi kami setiap produknya yang launching itu namanya series, dan setiap seriesnya punya inspirasi sendiri-sendiri. Kami mengangkat daerah mana, kemudian pengambilan nama di series itu pun juga mengambil dari bahasa-bahasa di Indonesia ataupun di pewayangan dan lain-lain. Contohnya kami mengambil series R&B series ya. Di situ adalah series yang pure semua motifnya itu motif batik. Dan R&B itu diambil dari tokoh pewayangan, di mana beliau itu memiliki sifat jujur dan kasih sayang. Ini juga menjadi inspirasi bagi Scarvola untuk selalu menjunjung kejujuran dan tentu lebih sayang agar selalu bisa dekat sama customer. Dengan apa? Dengan tadi, hal-hal seperti tadi, menjaga produk, menjaga kualitas, seperti itu. Kemudian fun fact. Mohon maaf, ini agak turun ya tulisannya. 98% semua kegiatan operasional, research, produksi, bahkan launching itu dilakukan hanya dengan menggunakan gadget. Jadi selagi kita punya gadget, manfaatkan. Untuk personal branding, untuk membangun brand, membangun usaha, semua hanya bermodalkan dengan gadget. Gitu. Kemudian, ini adalah beberapa milestone dari Scarvola, di mana Scarvola itu berdiri pada bulan Juli 2021, itu tahun lalu ya. Dan sudah pendaftaran HAKI. Kenapa sudah didaftarkan di HAKI? HAKI itu adalah hak intelektual kekayaan itu yang didirikan oleh Kemenkumham. Karena saya tahu bahwa untuk registrasi di HAKI itu membutuhkan waktu yang lama, yaitu membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Karena yang dikurasi itu benar-benar ketat banget. Dari nama brandnya atau nama usaha, kemudian dikurasi dari logo brandnya. Kalau ada indikasi yang menyerupai dengan brand-brand lain itu udah otomatis gugur. Tapi alhamdulillah Scarvola
sudah lolos kurasi dan sudah mendapatkan sertifikasi di bulan lalu. Jadi kurang lebih 1 tahun 1 bulan ya, nggak sampai 2 bulan, karena nggak ada indikasi kemiripan dengan brand lain. Gitu. Kenapa di Haki juga? Karena di Haki itu istilahnya untuk menjaga nama atau menjaga logo usaha kita gitu, agar tidak diambil oleh usaha atau brand lain. Kan biasanya ada tuh, kita sudah punya usaha yang lama, terus nama brand kita juga udah cukup terkenal, tapi ternyata belum didaftarkan di Haki. Ketika didaftarkan, ternyata nggak lolos kurasi di Kemenkumham karena brand kita ternyata udah dipakai sama usaha lain. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang menjadi usaha kita jadi bergelombang gitu loh. Karena kita harus mengubah nama usaha kita lagi gitu. Kemudian di bulan Juli juga kami launching series pertama di website www.scarvola.com. Lalu di bulan November 2021 pertama kali Scarvola lolos kurasi di kegiatan Trisakti Fashion Week. Itu sebuah ajang bergengsi di Trisakti dan itu menjadi pemicu semangat kita. Dengan adanya lolos kurasi tersebut, Scarvola untuk lebih berkarya, untuk menciptakan produk-produk yang lebih unik dan bervalue. Kemudian bulan Januari 2022, Scarvola membuka gerai stokis offline store pertama di Fashion Hub Gandaria City Mall. Kenapa kami sangat percaya diri? Padahal belum ada 1 tahun, kami sudah membuka offline store di retail multi-brand store di Jakarta. Karena sudah ada banyak review dari customer-customer yang bilang kalau produk Scarvola dari kualitas bahan, kemudian packaging itu bagus. Dari situ, dari review-review baik itu, saya jadi kepikiran kenapa tidak membuka secara offline gitu untuk penjualan brand Scarvola. Lalu ternyata juga lolos karena dalam proses pengiriman produk ke multi-brand offline store di mall itu juga kurasinya cukup sulit ya. Alhamdulillah Scarvola lolos dan ternyata responnya positif dari pengunjung yang ada di mall. Dan pertimbangan lain kenapa Scarvola itu ingin sekali membuka offline store karena untuk tahu behavior atau kondisi-kondisi pengunjung yang ada di sana. Apakah mereka berusia tua ataupun kebanyakan generasi milenial ataupun kebanyakan pekerja atau ibu sosialita. Di situ bisa kita mendapatkan data dari pengunjung tersebut. Sebelum kami dari brand Scarvola itu yakin akan membuka store atas nama brand sendiri gitu. Lalu di bulan April 2022, Scarvola secara personal diundang oleh Jakarta Fashion Week melalui Ramadan Fashion Festival, di mana kegiatan Jakarta Fashion Week ini merupakan ajang bergengsi di Jakarta. Itu terbuka dengan brand, terbuka untuk semua brand, dan itu sangat diinginkan oleh semua brand atau semua pelaku usaha modus fashion. Dan ini kami sangat bersyukur ya, karena tidak perlu bayar. Biasanya kalau misalkan ikut di kegiatan itu bayar. Tapi karena kita diundang secara personal sama teman-teman dari GFB, jadi kami syukur banget produk-produk kami diterima oleh teman-teman dari GFB. Dan di bulan April 2022, jadi kolaborasi pertama kami dengan NGO Lindungi Hutan. Karena saya terinspirasi dari banyaknya hutan yang semakin turun ya, adanya pembebatan hutan dan yang lain. Di situ kami masuk ingin untuk reboisasi. Pada waktu itu saya ingin melakukan penanaman pohon di daerah Pantai Bahagia Bekasi bersama Lindungi Hutan. Melalui produk kolaborasi bersama kita, ada produk namanya produk Rimba Series. Jadi setiap penjualannya itu didonasikan untuk penanaman pohon di daerah Pantai Bahagia Bekasi. Dan sudah dilakukan pada beberapa hari yang lalu bersama Lindungi Hutan. Di bulan Mei 2022, sepertinya offline store itu jadi sebuah candu gitu ya. Kami membuka lagi gerai stokis offline store yang kedua di Happy Go Lucky Bandung. Karena melihat yang pertama responnya positif,
kemudian kami menjamah ke daerah lain, dan insya Allah bulan depan kami akan menjamah juga di daerah lain di beda provinsi gitu. Lalu di bulan Agustus 2022 kami mengikuti acara fashion show ketiga di Semarang Fashion Trend, itu yang mengadakan Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, dalam membuat usaha atau bisnis kita harus tahu bisnis segmentasinya mau seperti apa. Seenggaknya ada 4 sih, ada demografis, geografis, ekonomi, dan psikografis. Kalau ini adalah contoh dari brand Scarvola itu sendiri ya. Secara demografis, usia yang kami sasar itu adalah usia-usia 23 sampai 50 tahun. Itu generasi X sama generasi Y ya. Jadi nanti untuk semua konten-kontennya, kemudian proses pembuatan motifnya itu juga mengacu ke bisnis segmentasi ini. Lalu perempuan, mahasiswa, pekerja, dan aktif di lingkungan sosial. Lalu secara geografis, kami menyasar daerah-daerah yang penduduk muslim banyak. Gitu. Lalu ekonominya menengah ke atas. Kenapa? Karena untuk harga dari scarf motif premium Scarvola ini mulai dari 255.000 untuk setiap satu helainya gitu. Jadi kami emang menyasarnya ke menengah ke atas. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalau misalkan kita jualan secara offline, sasarannya berarti ke daerah-daerah yang ibu-ibu sosialita. Nggak mungkin kita jualannya di pasar atau di toko emperan gitu ya. Jadinya kita lebih ke mall gitu sasarannya. Kemudian secara psikografis, penggunaan barang-barang branded, hobi traveling, dan suka bersosialisasi dan aktivis. Semua harus di breakdown untuk tahu arah apa sih yang akan brand atau usaha kita lakukan ke depannya gitu. Kemudian, nah dalam membentuk brand juga kita harus tahu analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Ini contoh dari Scarvola ya. Bisa teman-teman aplikasikan sendiri kalau teman-teman sudah memulai usaha atau ingin membangun usaha. Yang pertama, desain original dan sudah terdaftar di Haki. Tidak mungkin semua motif-motif yang kami aplikasikan di scarf atau di hijab itu ngambil dari internet, ngambil dari brand lain, itu nggak mungkin. Dan kalaupun ada usaha atau brand lain yang mencoba copy dari produknya Scarvola, bisa kami tuntut di hukum. Karena tadi sudah terdaftar di Haki, sudah punya legalitas hukumnya. Kemudian menyisipkan desain motif Nusantara. Itu menjadi sebuah kelebihan kami, karena jarang sekali brand-brand di luar sana itu yang fokus ke konsep-konsep Nusantara. Gitu. Kemudian packaging premium dan unik juga menjadi kekuatan, karena banyak brand lain itu packaging asal-asalan, penting ngeluarin produk. Packagingnya cuman misalkan dibungkus sama plastik. Kalau kami benar-benar semua ada SOP-nya. Di masalah packaging, misalkan kami harus menggunakan box yang tebal, kemudian glossy untuk membentuk kesan mewah, ada pitanya, ada greeting card di bagian dalamnya, dan lain-lain. Itu. Lalu menggunakan tinta ramah lingkungan. Ini juga menjadi bagian dari kepedulian Scarvola terhadap isu lingkungan. Selain bearable, Scarvola juga sustainable. Kemudian dapat digunakan sebagai hijab atau tambahan aksesoris di tubuh. Karena kan ada beberapa produk yang hanya digunakan sebagai hijab, contohnya hijab yang langsung masuk di kepala. Nah, itu kan jadinya cuman bisa digunain cuma di kepala aja ya sebagai penutup kepala. Tapi kalau scarf itu nggak hanya untuk penutup kepala. Weakness-nya apa? Weakness atau kelemahannya adalah karena brand baru sehingga belum begitu dikenal. Sudah banyak brand lain yang sudah punya nama, harganya juga sama, kemudian dari sisi ekonomi sasarannya juga sama, dan lain-lain. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah sulitnya mendapatkan pasar karena brand baru itu. Karena masa-masa brand yang usianya 1-3 tahun itu masih tergolong usaha atau brand yang rintisan. Dan kita harus bisa melampaui setiap milestone atau setiap tantangan ketika kita merintis usaha. Karena nggak selamanya usaha itu naik terus, ada saatnya turun. Kemudian atau mungkin ada saatnya anjlok. Bagaimana kita menyikapinya? Tantangan tersebut menjadi solusi,
menjadi inovasi dari produk yang akan kita keluarkan selanjutnya gitu. Jadi jangan down dulu ketika kita, kok penjualanku sepi, kok bulan ini penjualannya minus gitu ya. Jangan down. Kita harus selalu berinovasi. Kita harus selalu berkreasi mengeluarkan produk-produk yang bisa menarik perhatian customer. Karena kalau jualan itu tujuannya adalah untuk mencuri hati para pembeli gitu ya. Lalu kelemahan yang lain adalah jumlah SDM terbatas. Itu tadi, masa-masa rintisan usaha, masa-masa 3 tahun, kurang dari 3 tahun itu masih banyak sumber daya manusia yang terbatas. Kalau di Scarvola itu timnya sudah ada 1 karyawan tetap dan 4 orang freelancer. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah yakin mau hire karyawan gitu ya, apalagi karyawan tetap, kita harus siap sedia untuk menggaji mereka tiap bulan. Sedangkan kondisi keuangan kami sebagai brand rintisan itu kan belum kuat ya, belum stabil. Jadi ya dari freelancer itulah yang bayarannya per project. Lalu kelemahan yang lain adalah masih butuh suntikan modal. Karena tadi brand kita belum begitu kuat, belum begitu dikenal oleh masyarakat, jadi masih butuh banyak inovasi-inovasi untuk mencuri para pembeli, mencuri hati para pembeli gitu. Lalu opportunity-nya apa sih? Banyak sekali opportunity atau peluang kalau kita mendirikan usaha fashion. Yang pertama adalah memiliki peluang yang besar dalam berkolaborasi dalam segala produk. Tidak hanya baju, tidak hanya jilbab, kolaborasi bisa kita lakukan bersama brand-brand lain, brand sepatu ataupun brand tas itu bisa kita lakukan. Jadi modus fashion itu peluangnya sangat besar ya untuk berkolaborasi dengan produk lain. Bahkan di lembaga-lembaga NGO seperti Lindungi Hutan tadi juga terbuka ya untuk kolaborasi bersama brand. Lalu luasnya pasar nasional dan internasional yang belum diraba. Karena untuk 3 tahun pertama ini Scarvola masih fokus merambah di pasar nasional. Walaupun ada beberapa dari teman-teman customer di luar negeri, ada di Belgia, Australia, dan Malaysia itu yang sudah loyal dengan produk-produk Scarvola. Itu melalui apa? Melalui konten, hanya konten aja yang ada di sosial media. Gitu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan mengenai konten ya. Kita bahas satu persatu ini. Peluang yang lain adalah masih jarangnya produsen scarf premium dengan desain Nusantara. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu mendapati peluang untuk mengikuti kegiatan Fashion Week di dalam dan di luar negeri. Ada kegiatan event-event bergengsi seperti Fashion Week itu untuk ajang exposure brand kita, untuk say hey, ini loh ada brand ini loh ke daerah-daerah gitu. Ini bisa kita ikut secara berbayar ataupun secara gratis. Kalau gratis biasanya kalau kita masuk ke komunitas-komunitas gitu kita bisa dapat potongan-potongan untuk bisa ikut ajang bergengsi Fashion Week. Ataupun kalau misalkan brand kita sudah cukup kuat, sudah terkenal gitu ya, itu kita malah ditarik oleh Lazada atau Shopee untuk berkolaborasi bersama di kegiatan Fashion Week tersebut. Jadi ikutnya secara gratis gitu. Soalnya kalau misalkan ikut Fashion Week lumayan juga, biasanya minimal kalau daerah-daerah gitu 5 juta lah untuk mengikuti kegiatan Fashion Week. Tapi feedbacknya atau umpan baliknya juga bagus karena bisa meningkatkan exposure kita. Kemudian juga banyak dari orang-orang yang sudah melihat event kita di Fashion Week itu jadi follow akun Instagram kita gitu. Jadi brand awareness-nya semakin luas. Tapi di balik peluang juga ada ancaman nih. Yang satu, persaingan yang kuat dengan kompetitor. Karena saat ini udah banyak sekali ya brand-brand scarf, brand hijab, brand fashion yang ada di Indonesia. Apalagi nanti Scarvola next juga akan mengeluarkan produk fashion. Gak cuma hijab, tapi juga baju, tunik, dress, dan lain-lain. Bagaimana untuk menghadapi tantangan ini? Itu tadi, kita harus selalu berinovasi. Jangan pakai metode-metode lama. Ya. Kemudian yang kedua adalah banyak bermunculan produsen hijab yang menjual dengan harga lebih murah tapi kualitasnya lebih rendah, lebih buruk gitu. Saya pernah scroll di Shopee,
cuma ngetik hijab motif gitu aja keluarnya banyak, dari harga 25.000 sampai pokoknya di bawah harganya Scarfola gitu lah. Nah kadang yang kayak gini menjadi persaingan harga ya, tapi juga jadi tantangan untuk Scarfola sendiri untuk apa ya istilahnya membuat konten yang lebih menarik untuk menggait para pengunjung baru, calon customer biar beli di produk kita. Itu adalah PR kita. Kemudian muncul brand baru dengan resource lebih besar. Artinya bahwa brand baru yang sudah punya modal besar, kemudian mungkin dia udah langsung pede hire karyawan gitu, itu juga mungkin akan lebih kalah ya dibandingkan mereka karena resource-nya atau sumber dayanya itu lebih besar. Mereka akan mungkin lebih melesat lebih jauh. Tapi biasanya kalau misalkan kita sudah fokus di resource dulu untuk usaha rintisan, udah hire karyawan, kemudian udah jor-joran gitulah, malah menurut saya itu akan suatu saat cepat turunnya. Jadi cuman wow di depan aja, akhirnya lama-lama turun. Makanya kalau misalkan merintis usaha, mulai usaha itu setapak demi setapak harus dinikmati, harus harus dinikmati prosesnya, dan jangan down ketika produk kita itu nggak disentuh atau nggak dilirik sama masyarakat atau calon pembeli. Kemudian goalsnya apa sih? Tentu goalsnya atau tujuannya adalah buying atau beli. Biar customer itu bisa beli di produk kita, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah good product, good presentation, dan friendly service. Ini akan saya singgung di slide setelahnya. Good product. Produk yang baik seperti apa? Ini versi kami ya. Produk yang baik itu satu, punya konsep yang matang, punya tujuan. Kita itu mau jualan apa sih? Kemudian motif yang mau diangkat itu apa? Kemudian nanti packagingnya mau gimana? Kemudian harganya mau berapa? Apakah kondisi keuangan kita bisa untuk restock produk sebanyak itu? Itu semuanya harus matang konsep-konsep itu sebelum kita memproduksi suatu barang. Kemudian yang kedua, pemilihan bahan baku. Karena scarf atau hijab udah tentu berarti bahan baku yang dibutuhkan adalah kain, kemudian tinta, karena ini termasuk hijab printing ya, jadinya menggunakan tinta. Lalu ada gold logo, jadi kami tidak pakai kain yang kemudian dijahit di bagian jilbab sebagai merek, tapi menggunakan gold logo. Lalu bagian laser cut. Yang ketiga adalah pemilihan alat produksi. Alat produksi kami membutuhkan tentunya tempat printing ya, printing hijab, dan alat laser cut. Laser cut tuh kayak yang di ujung-ujung yang saya pakai ini kan jilbabnya agak bergerigi ya, itu namanya laser cut, tepiannya laser cut. Nah kalau misalkan kita belum punya budget untuk alokasi pengadaan alat produksi, kita bisa cari vendor. Kita pokoknya dikit-dikit cari vendor karena masih awal-awal. Cari vendor yang punya jasa hijab printing di lokasi terdekat kita. Karena Scarfola tuh base-nya tuh di Depok, jadi kami cari vendor yang daerah Depok. Ada Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang Selatan. Itu semua kita cari hanya menggunakan Instagram. Kita cari hijab printing yang bagus di daerah Depok, Jakarta Selatan ataupun Tangerang Selatan tadi. Kemudian kita bandingkan satu persatu vendornya. Dari segi harga apakah sesuai budget Scarfola, kemudian dari proses produksinya apakah sesuai, kemudian apakah ada jilbab itu akan disetrika atau tidak, itu semua kita perhatikan. Dan utamanya lagi kita juga harus memperhatikan portfolio atau brand-brand yang sudah ada di vendor jasa hijab printing itu. Kalau misalkan kita udah ketemu nih vendornya secara online, sudah oke dari semua portfolio, kemudian harga dan lain-lain, kita janjian sama si owner vendor tersebut untuk ketemu langsung di workshopnya atau ketemu langsung secara offline gitu. Jadi jangan sampai kita itu dapat vendor
Lalu kita hanya berdasarkan online aja, kita juga harus mengunjungi tempat tersebut untuk tahu kualitas bahwa si vendor tersebut oke nih untuk diajak kerjasama ke depannya. Karena harga kerjasama dengan harga biasa, kalau kita nggak kerjasama sama vendor itu beda loh. Bisa hampir 100.000 per piecesnya, kan lumayan ya kalau misalkan kerjasama. Itu. Kemudian yang keempat adalah varian produk desain minimal 1 bulan sekali. Jadi kami punya punya prinsip minimal 1 bulan atau 2 bulan sekali itu launching produk baru. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa launching produk, kita bisa restock dari produk-produk lama yang best seller, yang penjualannya itu paling banyak, bisa kita keluarkan lagi. Keluarkan di mana? Di semua lini sosial media. Dikasih konten, restock alert, alarm ada restock produk-produk yang best seller gitu. Lalu yang kelima adalah good product yang lain, finishing atau packaging. Tadi yang sering saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa hal-hal simple packaging itu sangat menentukan pembeli. Pembeli tersebut mau loyal atau enggak. Bahkan kebanyakan pembeli itu beli di produk Scarvola selain dipakai pribadi juga biasanya dipakai untuk hadiah atau gift ke teman-teman spesialnya. Atau enggak juga mereka ada yang request juga untuk arisan. Karena gara-gara packagingnya yang premium itu tadi juga gitu. Lalu yang keenam adalah konsisten dengan kualitas yang diproduksi. Pernah kami 1 bulan pertama itu bahannya itu kayak gini nih, bahannya twilight fall. Jadi bahannya itu lebih berat dikit. Tapi setelah dengan research dapat handfeel atau kain langsung yang ternyata kualitasnya lebih baik dari kain sebelumnya, akhirnya saya gunakan sampai sekarang. Dan itu konsisten, akan saya keluarkan dengan bahan yang sama. Kalau kita udah dapat suatu bahan yang bagus, yaudah kita bakal pakai itu terus. Jangan sampai hari ini bahannya ultra fan, besoknya bahannya twilight, terus besoknya lagi bahannya beda lagi. Itu jangan sampai, karena akan mempengaruhi psikologi si pembeli juga. Gitu, akan mempengaruhi, kemarin kok bahannya jelek ya, jangan-jangan nanti bahannya jelek lagi nih gitu. Lalu selanjutnya good presentation. Setelah semua produksi dilakukan, kemudian sudah membuat konten, udah siap dari segi foto, photoshoot dan video-videonya, kita harus mempersiapkan poster atau teaser yang menunjukkan coming soon atau countdown. Itu biasanya kami himbau di sosial media itu 1 minggu sebelum launching. Pokoknya 1 minggu atau beberapa hari sebelum kita mengeluarkan produk, kita bisa koar-koar istilahnya, ngasih pengumuman di sosial media bahwa akan ada produk baru gitu. Kemudian setelah itu ada tahapan launching. Nah, ketika launching nanti semua konten yang sudah kita olah itu kita keluarkan di sosial media. Kemudian foto-fotonya, kalau ada video, itu bisa kita upload di marketplace dan website, gitu ya. Marketplace kan ada banyak ya, ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Itu bisa kita upload waktu hari H launching, atau H-1 itu juga bisa, gitu. Kemudian, kalau misalkan launching dan ada offline store, kita bisa kirim produk tersebut ke multi brand store yang kita kerjasama tadi gitu. Lalu setelah itu adalah post launching. Kalau kita sudah launching di hari pertama, hari-hari setelahnya kita isi dengan konten dari apa yang kita punya, dari series apa yang kita launching tadi. Bisa melalui video review, pembuatan konten foto di sosial media, tutorial, endorse, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah friendly service. Bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pembeli. Karena pembeli itu menurut saya jadi sebagai jiwa gitu loh, jiwa di sebuah brand. Kalau nggak ada pembeli kadang kosong juga ya jiwanya ya gitu. Yang pertama apa? Adalah fast response. Kita punya aturan ya, maksimal 2 jam itu kita harus respon semua pertanyaan yang masuk. Kalau bisa secepatnya. Kalau udah lewat dari
dari 5 jam berarti itu kayak udah rambu-rambu lalu lintas yang warna kuning. Kalau udah lewat dari 12 jam itu udah rambu warna merah. Karena kadang kita telat respons pun itu bisa mengubah psikologi pembeli gitu. Jadi yang tadinya mau beli, jadi nggak jadi beli karena kita slow respons gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus fast respons gitu ya. Lalu selanjutnya adalah friendly customer service. Kita harus ramah, harus menjawab semua pertanyaan customer. Bahkan kalau customernya gak sabaran, kita juga harus balas dengan yang ramah, yang sopan gitu. Karena itu juga akan menjadi brand image bagi pembeli gitu, bagi calon pembeli. Lalu menanggapi komplain dengan bijak. Kadang kan ada komplain yang isinya marah-marah. Pernah tuh di brand kami itu komplainnya karena kurirnya, karena pengirim lama. Padahal kalau pengiriman lama itu udah di luar kendali Scarvola, di luar kendali brand. Itu udah tanggung jawabnya si kurir atau ekspedisi tersebut. Nah, kalau misalkan dapat komplain yang buruk kayak gitu, kita bisa jelaskan langsung komen di kolom mereka review buruk itu. Langsung komen dengan baik, dengan sopan kenapa pengirimannya lama. Karena itu memang terkendala kurirnya, sudah di luar tanggung jawab brand dan lain-lain. Karena komentar itu juga akan dibaca oleh calon pembeli lain. Jadi gimana kita cara nanggapin di komentar reviewnya orang itu juga jadi penentu apakah calon pembeli itu akan beli produk kita atau enggak. Kemudian sales media channel kami ada online store sama offline store. Online store-nya ada di website, lalu ada di Zalora, Hijab, Shopee Mall, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada. Lalu offline store-nya tadi ada di Fashion Hub Gandara City Mall dan Happy Go Lucky Bandung. Jadi ini cuma titip jual gitu loh. Kalau misalkan masih konsep retail store brand offline store-nya. Kemudian how to increase skills. Gimana sih cara meningkatkan kemampuan kita? Ini ada beberapa yang saya rangkum. Gimana walaupun kita sudah merasanya cukup ilmu ya, tapi kita harus selalu update dengan perkembangan zaman. Kita harus selalu update dengan teknologi yang ada, update dengan semua kemampuan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya. Ada satu program pelatihan online gratis. Banyak itu eventnya Kominfo ya, yang gratis bisa kita ikutin secara online. Kalian tinggal ketik aja Digitalen by Kominfo, nanti keluar banyak sekali pelatihan-pelatihan gratis di sana. Saya sering ikut gitu. Kemudian skill academy, ruang guru, Sisnaker by Kemenaker. Kalau Sisnaker ini lebih ke pelatihan atau gimana kita cara dapetin kerja gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kemenaker. Lalu ada program inkubasi bisnis, itu adalah program untuk kita dapat modal. Kan kalau masih awal-awal kita butuh banyak sekali modal ya. Nah, dengan kita membuat proposal yang baik, membuat konsep yang baik, kita bisa ikutin program inkubasi bisnis. Biasanya lembaga-lembaga yang open untuk inkubasi bisnis itu ada di Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, lalu ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu kalau lembaga itu ada Stellar Women, Indigo Inkubator, Gapreneur, dan lain-lain. Itu bisa kalian search di Google aja. Atau kalian search program inkubasi bisnis untuk pemodalan untuk UMKM gitu. Nanti muncul banyak. Tinggal diklik aja websitenya. Lalu yang ketiga adalah program literasi keuangan. Kalau kita sudah punya usaha, udah jelas kita harus tahu gimana cara mengelola keuangan. Seenggaknya dari dasar-dasar pemasukan, pengeluarannya gimana, gitu ya. Semuanya harus tercatat. Gitu. Karena kadang laporan keuangan ini setiap bulan bisa jadi patokan kita. Kita bulan depan itu mau ngapain sih? Kalau ternyata dari laporan keuangannya aja sudah minus atau nggak sesuai target, mungkin berarti kita ya udah share konten-konten kita dari produk-produk yang masih ada. Atau ternyata kalau misalkan kondisi keuangan kita sudah baik nih, pemasukannya bulan ini ternyata oke banget, itu bisa kita mungkin untuk launching produk baru di bulan selanjutnya atau mungkin restock beberapa produk
untuk dijual di bulan selanjutnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah program pelatihan UPT dan ULD untuk teman-teman disabilitas. Ini banyak ya, Dinas Sosial melalui Kementerian Sosial dan Kemenaker itu membangun UPT atau unit pelaksana teknis dan unit layanan disabilitas. Jadi di sana banyak sekali nih teman-teman pelatihan yang bisa teman-teman ikutin. Ada pelatihan memasak, menjahit, elektronik, montir, bahkan hingga kecantikan. Tapi saya kurang tahu ya kalau di daerah Banyumas ini ada atau enggak. Mungkin bisa dieksplor lagi ya untuk kegiatan pelatihan di Banyumas ini. Karena kalau kita ikut pelatihan, selain kita dapat ilmunya, kita juga dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa jadi nilai tambah atau portfolio kita yang bisa kita jual di usaha kita. Misalkan di bio Instagram kita itu ditulis sudah bersertifikasi apa gitu. Itu kan jadi nilai plus ya bagi si founder atau owner dari si usaha itu. Lalu selanjutnya business strategy and scale up. Maksudnya adalah strategi bisnis apa sih yang perlu kita jalankan gitu. Yang pertama tentunya harus ada perencanaan yang matang, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kami di Brand Scarfola itu selalu kan market research nih, kayak tren-tren apa sih yang lagi berkembang, lagi happening di bulan ini gitu. Jadi selalu ikutin tren-tren yang sedang berkembang, jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Lalu budget planning, budget untuk produksi launching di hari setelahnya itu mau berapa, itu semua harus direncanain dengan matang. Kemudian marketingnya mau gimana, bikin kontennya gitu. Lalu yang kedua adalah fokus pada target. Karena tadi kami menyasar pada usia 23 sampai 50 tahun. Jadi konten yang dibuat kami lebih casual dan elegan. Jadi semua konten itu juga jadi image brand juga. Kalau misalkan dari awal kita mau bikin konten yang lucu terus, yang menghibur, jadi next stepnya konten-konten kita itu juga harus yang menghibur. Biar si followers kita itu nggak bingung gitu. Karena kan kadang kalau misalkan target market si Scarfola itu konsepnya adalah casual dan elegan, tiba-tiba mengeluarkan konten yang mungkin agak sedikit nyeleneh, itu kan kadang jadi nilai buruk gitulah kalau menurut kami. Jadi harus konsisten dengan konten yang kita bikin dari awal, dan itu menjadi penentu image brand kita. Kedepannya berarti kita udah acuannya ini gitu. Kalau misalkan photoshoot ya kita harus yang casual, yang elegan gitu. Lalu yang ketiga adalah penentuan platform pemasaran yang tepat. Ada banyak platform tuh, contohnya ada WhatsApp, Instagram, LinkedIn, kemudian ada TikTok, Facebook, kemudian website juga ada, marketplace juga ada. Marketplace pun juga banyak ya sekarang yang berkembang ya. Ini kita manfaatkan betul-betul nih secara online. Karena pasar online itu besar ya. Kayak yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kanif kan tadi, pengguna internet itu mencapai 69% dari total penduduk Indonesia gitu. Kemudian yang keempat, strategi bisnisnya kita bisa membuat blog atau mengirimkan artikel di media massa. Karena artikel-artikel ini kalau misalkan kita cari di Google gitu ya, misalkan di Jab tutorial, ternyata ada artikelnya Scarfola nih. Nah itu kan juga bisa jadi exposure ya, jadi exposure usaha kita untuk menunjukkan bahwa brand kita itu ada gitu. Jadi kita juga bisa aktif mengirimkan artikel itu tersebut. Kemudian bisa melalui promosi dan iklan, bisa berbayar melalui AdSense. Itu banyak ya, ada Facebook Ads, Instagram, Tokopedia pun juga sekarang ada Tokopedia Ads. Lalu Shopee Ads itu berbayar, sistem marketing secara berbayar. Jadi nanti yang mereka kita cuma bayar aja, yang iklanin mereka. Tapi kalau tidak berbayar bisa dengan banyak metode. Untuk saat ini Scarfola lebih banyaknya organik atau istilahnya tidak berbayar. Bisa melalui pembuatan konten. Konten-konten yang lagi happening sekarang adalah konten-konten video singkat. Jadi
konten-konten itu yang banyak kita pakai untuk di-share di lini sosial media dan TikTok gitu. Atau bisa juga giveaway. Giveaway itu bisa itu naikin traffic aja, naikin traffic dan brand awareness tentang keberadaan usaha kita gitu. Atau kita juga bisa kan campaign promosi, misalkan potongan harga di setiap produk melalui momen-momen tertentu. Misalkan momen-momen 9.9 kemarin kita ada potongan. Tapi potongannya juga di momen-momen tertentu aja, biar calon pembeli itu atau pembeli itu udah jaga-jaga. Wah, ini brand ini mau ngadain promo nih karena promosi udah 9.9 gitu. Kemudian program gratis ongkir pada salah satu marketplace. Kemudian program launching untuk beberapa pembeli pertama akan mendapatkan merchandise dari brand. Jadi misalkan 10 pembeli pertama akan mendapatkan hadiah masker premium. Nah itu juga kadang memantik untuk calon pembeli. Jadi tinggal inovasi-inovasi kita aja gimana caranya untuk menggait hati para pembeli itu. Atau bisa melalui bundling produk. Misalkan beli satu harganya 200.000, beli dua 170.000. Maaf, 370.000 gitu. Lalu yang selanjutnya adalah endorsement dan kolaborasi. Bisa bekerja sama dengan influencer, artis atau brand, atau bentuk endorsementnya itu atau kolaborasinya itu bisa melalui paid promote gitu ya, paid promote atau endorsement review oleh influencer atau kolaborasi seperti yang sudah kami pernah lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada reseller, distributor, atau agen. Kalau produksi kita udah makin banyak, kita bisa open to reseller. Kita bisa share di sosial media kita. Kalau kita open reseller, open distributor, atau agen, gitu. Itu kalau syaratnya produksi kita udah siap untuk mass production atau produksi banyak. Lalu yang terakhir adalah virtual bazar. Banyak bazar yang dilakukan secara online. Itu Shopee sama Tokopedia sering ngadain bazar secara online dan gratis. Kalian bisa ikutin itu, gitu. Dapat kontak antara Shopee sama Tokopedia dulu. Dari mana? Dari Instagram, bisa Google juga ada. Kemudian beberapa contoh perkembangan terkini inovasi yang memudahkan penyandang disabilitas. Ini ada banyak ya, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman praktekin nih dengan menggunakan Google Lens untuk mendapatkan informasi relevan terkait objek yang teman-teman tanyakan. Misalkan ada gambar apa ya, itu di atas ini ada lampu, kita foto aja pakai Google Lens, nanti akan keluar nama produknya apa. Bahkan sampai ke harganya juga ada dengan pakai Google Lens. Kemudian cash reader untuk membaca nilai uang dengan suara. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang difabel rungu ya, gitu. Kemudian live transcribe, mengonversi suara menjadi teks. Ini mungkin seperti yang Mas Hanif pakai tadi ya aplikasinya. Sangat ramah untuk teman-teman yang tunarungu gitu. Lalu ada Be My Eyes itu untuk membantu melihat apapun yang ada di depannya. Sistemnya tuh kayak Zoom atau video call gitu loh aplikasinya. Jadi kita akan dihadapkan oleh sukarelawan yang ada di aplikasi tersebut dan kita bisa tanya-tanya tuh ini tuh apa sih gitu. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang disabilitas tunanetra. Karena sukarelawan tersebut akan memberitahu apa sih nama produk itu, kemudian deskripsinya seperti apa dan lain-lain. Kemudian dari QR ini biasa dipakai ya sama toko-toko lain, bahkan sekarang udah pakai QR untuk media online. Lalu ada buku warung dan teman bisnis untuk pengelolaan keuangan. Gak perlu repot lagi pakai Excel, teman-teman juga bisa pakai buku warung atau teman bisnis. Ini semua gratis untuk pengelolaan keuangan. Kalau teman-teman punya usaha gitu, atau kalau misalkan nggak punya usaha tapi ingin menulis keuangannya, bisa juga di buku warung dan teman bisnis. Kemudian ada aplikasi namanya VN dan CapCut, itu untuk membuat video. Kalau kami biasanya pakainya aplikasi VN. Teman-teman bisa download, itu aplikasinya gratis. Kita bisa manfaatkan semua aplikasi yang ada untuk membuat konten. Kemudian ada Lightroom dan Snapseed, ini untuk aplikasi edit video secara gratis. Kalau kami biasanya pakai Lightroom, soalnya presetnya banyak, gak perlu edit manual, tinggal masukin fotonya, pilih presetnya, langsung keluar hasil foto sesuai yang kita mau, gitu. Mungkin biar lebih tajam atau mungkin lebih
ada asap-asapnya dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Canva. Ini sangat-sangat membantu kita bagi yang nggak bisa desain, nggak bisa pakai Adobe Photoshop dan lain-lain. Kita cuma butuh Canva untuk bikin konten. Ini bisa teman-teman download juga secara gratis ya. Di konten pun juga fiturnya banyak banget. Nggak cuma teks tapi bisa audio, video ada gitu. Kemudian personal branding dan media sosial. Ini mirip ya dengan slide-nya Mas Hanif ya. Bahwa penduduk Indonesia itu dari data GWI tahun 2022 pada kuartal pertama itu mencapai 277,7 juta dan penggunanya sebanyak hampir 69%. Jadi kita harus manfaatkan itu karena kebanyakan orang Indonesia itu suka scroll HP gitu ya. Dan sosial media yang sering digunakan ada WhatsApp, Instagram, lalu ada TikTok dan lain-lain. Kemudian kita jelaskan satu persatu dari media yang sering digunakan oleh teman-teman. Ayo. Sebelumnya kita harus tahu nih personal branding itu apa sih? Jadi personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri kita yang kita inginkan. Misalkan kita mau mempersonalin diri kita menjadi orang yang suka bikin konten make up, atau mungkin kita orang yang mau mempersonalin diri kita konten-kontennya itu tentang outfit dan yang lain. Ada beberapa platform yang sering digunakan oleh teman-teman di sini di Indonesia, yaitu yang pertama ada YouTube. YouTube itu penggunanya adalah 53% laki-laki dan 47% perempuan. Dan Scarvola itu baru mulai masuk di YouTube itu bulan lalu ya. Karena menurut saya itu juga sangat penting untuk brand ataupun branding personal kita di YouTube. Karena kan apa-apa sekarang melalui media YouTube ya. Kita cari tutorial hijab atau tutorial cara menggunakan jilbab biar nggak meleot-leot, itu semua ada kan di YouTube. Nah, jadi ini menjadi media yang sangat strategis untuk bisa kita manfaatkan. Tinggal kita bikin kontennya, terus upload aja di YouTube gitu. Kemudian yang kedua adalah TikTok. Betul yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi, bahwa TikTok akan menjadi media platform yang teratas gitu. Kemarin saya mendapatkan data dari GWI juga. Di tahun 2022 ini tuh naik 67%. Semua penggunanya itu hampir menggunakan TikTok. Jadi kita bisa tuh banyakin konten-konten TikTok untuk media personal branding kita atau penjualan gitu. Bikin video review, fitur-fitur produk kita itu apa gitu. Dan kebanyakan TikTok itu penggunanya juga 66% adalah perempuan. Jadi sangat oke bagi teman-teman yang jualan produknya perempuan, jualan baju, jualan jilbab, itu bagus banget itu di TikTok tuh jualannya, bikin konten. Tuh, kemudian ada Instagram. Nah Instagram sekarang di bawahnya TikTok untuk penjualan ya, tapi masih oke buat exposure, buat bikin konten karena kan gak cuma video ya. Kalau Instagram kan bisa foto gitu, bisa foto kita tampilin, kita berikan caption yang bagus-bagus tentang fitur-fitur atau kelebihan dari produk kita apa dibandingkan usaha tempat lain gitu. Kemudian ada Facebook. Kalau Facebook ini penggunanya kebanyakan laki-laki sih, jadi kurang cocok kalau misalkan kita mau jualan di Facebook. Jadi Scarvola tidak fokus ke Facebook, fokusnya ke Instagram, TikTok untuk lini sosial media. Lalu selanjutnya ada how to increase interesting content. Gimana sih kita mau bikin konten yang bagus gitu ya? Yang pertama, buat storytelling tentang apa yang ingin kamu tawarkan. Kalau mau personal branding, kamu bisa perkenalan diri nih. Kamu itu siapa? Kemudian portfolio atau background kamu itu apa? Capaian-capaian yang sudah kamu lakuin apa? Kamu bisa mengeluarkan apa? Menghasilkan apa gitu? Bisa diceritakan. Brand pun juga sama konsepnya. Kemudian yang kedua adalah buatlah konten yang berkualitas dan sesuai tren. Misalkan sekarang trennya itu konten-konten yang transisi gitu ya, transisi produk pakai produk transisi gitu. Jadi kita juga bisa ikutin tuh transisi pakai produk gitu. Kemudian yang ketiga ada repurpose konten kamu. Kalau kalian teman-teman bingung nih mau bikin konten apa, biasanya kami itu melihat dari kompetitor usaha atau kompetitor kita gitulah.
Kayak misalkan dia itu suka bikin kontennya apa nih, kita bisa amatin dari sana, kemudian kita bisa modifikasi, bikin konten baru, tapi versinya brand atau versi personal kita gitu. Kemudian konsistensi adalah kunci. Kalau bisa sih kita posting atau bikin konten itu 1 hari 1 kali. Itu untuk konten foto ya, tapi untuk konten video bisa 1 minggu 1 kali. Jadi semua itu harus benar-benar konsisten. Kalau misalkan 1 minggu 1 kali, jadi seterusnya juga itu patokannya. Biar teman-teman yang lain itu gak nunggu-nunggu, kok calon pembeli itu gak menunggu, mana nih konten yang baru nih gitu. Kadang konten itu juga menjadi penjualan yang baik gitu di online. Lalu yang selanjutnya adalah konten harus mendefinisikan audiens sesuai dengan bisnis segmentasi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, ini contoh beberapa konten hijab ya. Misalkan ada tutorial hijab ala selebgram, tutorial hijab ala artis FTV, tutorial hijab ala ibu gubernur, tutorial hijab untuk wajah bulat, mix and match hijab outfit ke kantor, atau mungkin bisa mix and match hijab warna lilac, itu cocoknya pakai baju apa, celana apa, itu bisa dibikin kontennya bisa foto atau video. Kemudian bisa juga 3 kebiasaan hijab bersih nyimpen jarum pentul, nah itu bisa dijadiin konten. Kita padahal ini cuma bagian nyimpen jarum pentul ya, tapi kan ada maksud soft selling atau penjualan tersembunyi dari jilbab itu. Dan masih banyak lagi konten-konten yang bisa kita explore, bisa kita cari, kita buat. Yang dieksekusi dengan menggunakan Canva tadi kalau mau bikin konten. Atau kalau mau bikin video pakai VN itu tadi ya. Kemudian dari pengambilan foto, tentunya yang pertama adalah menentukan tema, konsep, tujuan foto kita tuh mau apa. Kalau misalkan kita fotonya itu untuk upload di story, jadinya konten-konten yang di-share itu foto-foto portrait. Kita pengambilan gambarnya itu harus portrait gitu ya. Jangan sampai landscape, karena kalau misalkan kebutuhannya untuk story Instagram tapi foto kita landscape, ketika kita upload di Instagram itu jadi landscape, gak bisa portrait, gak bisa penuh gitu loh. Itu jadi kurang baik juga ya. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan tujuannya itu untuk posting, bisa tuh foto-foto landscape. Yang landscape itu HP-nya miring gitu ya. Teman-teman bingung, kalau portrait itu yang HP-nya kalau fotonya lurus gitu loh. Nah gitu. Kemudian persiapkan background foto. Background juga menentukan pembeli, apakah brand atau usaha kita itu oke untuk dibeli. Jangan sampai kita cuma asal-asalan aja backgroundnya ya. Bisa dengan background kain ukuran 2 meter x 2 meter kalau objeknya manusia, atau bisa juga background outdoor di halaman-halaman luar gitu. Kalau objeknya produk, kita bisa gunain background alas lipat. Nah ini banyak sekali nih di Shopee jualan alas lipat atau studio mini. Harganya murah-murah, bisa dijadiin untuk tempat alas foto produk kita yang kecil-kecil. Biasanya ini ukurannya 50 cm x 50 cm yang alas-alasnya ini. Jadi kan lumayan oke kan untuk foto produk. Kemudian cari pencahayaan yang cukup terang. Jangan sampai cari cahaya yang remang-remang. Kalau remang-remang kita bisa bantu sorotin dengan lampu gitu. Jadi semua diusahain jelas dan terang supaya detail produk kita itu kelihatan gitu loh di konten kita gitu. Kemudian yang keempat adalah atur ukuran foto, fokus dan jarak HP. Ini hampir sama kayak yang nomor 1 ya, tujuan foto kita. Kita tuh mau fotonya untuk keperluan Insta Story atau posting, itu beda ukurannya. Lalu ambil foto dari berbagai angle atau sudut potret dan foto sesuai yang ingin kamu fokuskan. Kalau teman-teman mau fokus ke motif-motifnya, jadi teman-teman bisa foto di motif-motifnya yang didetailkan. Kalau misalkan teman-teman mau bagian tepian jilbab, teman-teman bisa fokus hanya foto di bagian tepi dan lain-lain. Kalau objeknya manusia ya berarti dari depan, samping, belakang gitu. Hindari melakukan zoom atau perbesaran pada kamera HP. Jadi jangan sampai kita fotonya di sini, produknya di sana, lalu kita zoom, kita perbesar gitu ya. Itu
itu nanti hasilnya pecah, jadi kurang bagus kualitasnya. Jadi gimana? Kita ya deketin aja produknya, lalu kita foto dari dekat, biar kualitasnya bagus. Kemudian percantik foto, edit. Meskipun hasil foto dari kamera itu juga udah bagus, tapi kita juga bisa edit sedikit. Itu tadi pakai Lightroom atau Snapseed, aplikasi-aplikasi gratis yang bisa kita manfaatin untuk mengedit foto secara gratis. Kemudian ini pengambilan video kurang lebih sama seperti pengambilan foto. Di sini hanya bedanya adalah yang poin nomor 3, jangan merekam video dengan posisi vertikal. Karena kalau video itu kadang dipakai di mana-mana ya, untuk Instastory, juga kadang dipakai untuk Reels, dan kebanyakan mereka itu ukurannya itu portrait. Jadi kalau misalkan rekam pakai HP, video itu usahakan portrait ya, jangan landscape. Kalau landscape nanti kita post di Instagram atau TikTok, itu kita harus diperbesar ya, biar mencapai semua framing atau mencapai bingkai si aplikasi Instastory atau TikTok tadi. Jadi usahakan portrait, jangan landscape. Lalu pakai tripod agar hasilnya lebih stabil. Yang biasanya kakinya 3 gitu. Tapi kalau nggak pakai tripod juga nggak apa-apa. Kita pakai tangan, tapi ngerekamnya harus pelan-pelan biar nggak goyang-goyang. Karena kalau nggak goyang-goyang itu juga menentukan kualitas. Wah, video bagus nih, oke nih. Jadi mungkin jadi calon pembeli jadi tertarik untuk mau beli karena kualitas foto atau video kita yang bagus gitu. Lalu ambil video dari berbagai sudut, sama seperti foto. Kunci fokus secara manual di HP agar titik fokus video nggak berpindah-pindah. Kan ada ya, mau rekam pakai video, objeknya misalkan manusia, tapi ketika merekam, tahu-tahu objeknya ke belakang nih, ke backgroundnya. Nah, biar nggak kemana-mana fokusnya, bisa kita kunci dulu atau diklik tengah, klik gitu kan biasanya ada fokusnya ya di HP, gitu. Lalu jangan menggunakan digital zoom, ini hampir sama dengan yang nomor 3. Atau jangan melakukan perbesaran pada pengambilan video karena hasilnya akan pecah. Kalau dari jauh kita zoom gitu hasilnya pecah. Jangan gitu, kita harus deketin produknya, deketin subjek objeknya, lalu kita videoin gitu. Kemudian jika ada suara bisa tambahin mikrofon eksternal di HP kita, atau kalau nggak ada suara juga bisa kita rekam secara terpisah dengan HP. Jadi kita bikin video dulu, habis itu udah selesai kita lagi bikin audionya tuh, baru kita satuin. Tapi kalau cuma video aja nggak apa-apa. Backgroundnya itu adalah musik-musiknya. Kebanyakan kayak gini kan, video backsoundnya itu musik-musik biasa. Kemudian nih ada beberapa motivasi nih untuk teman-teman difabel, teman-teman semua. Bahwa kita diciptakan Allah itu tentu memiliki maksud. Gak semua orang-orang yang hardware-nya atau secara luar baik, dalamnya juga baik. Teman-teman mungkin gak tahu di luar sepertinya saya bagus, tapi kan gak tahu ya di dalam kondisi software saya apakah bagus atau enggak. Bisa jadi teman-teman secara hardware spesial, kurang sempurna, tapi software-nya bagus, potensinya bagus, yang harus dikembangkan gitu. Kemudian buktikan bahwa difabel itu beda. Kalian harus punya pilot project, harus menjadikan diri kalian itu pionir. Ada kesuksesan usaha yang akan kalian capai. Jangan minder, pokoknya jalan terus, jangan dengerin omongan-omongan negatif. Lalu gak ada manusia yang lemah. Yang ada hanyalah mindset yang gak mau maju dan mencoba. Dan jika pikiranmu lemah, situasi itu adalah masalah. Tapi jika pikiranmu cukup kuat, situasi itu adalah tantangan. Dan jika pikiranmu kuat, situasi itu adalah peluang. Jadi semuanya ini sebenarnya peluang. Dari taplak meja ngeliat ini mungkin bisa dijadiin barang untuk kita buka usaha. Kita tinggal inovasinya mau gimana gitu. Mungkin kalau yang saya lihat di sini misalkan meja gitu ya, mungkin ditambahin aksesoris bordir karena ini polosan ya bordir, atau tambahin aksesoris payet gitu biar lebih manis terus dijual gitu juga bisa. Apapun yang kita injek di sini tuh semuanya adalah peluang gitu. Kemudian hambatan gak akan pernah menghentikan kalian, masalah juga gak akan pernah menghentikan kalian. Yang bisa menghentikan kalian tuh ya kalian sendiri gitu. Kalian mau maju atau mundur.
gitu. Demikian isi materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi